Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jika al-maliku yang artinya raja, ia memiliki makna yang tadi kita sebutkan, bahwa sini dialah pemilik kekuasaan yang agung, kesempurnaan dalam kekuatannya, keperkasaannya, ketentuannya, ilmunya, pemilik hikmah yang begitu luas, yang segala kehendaknya terjadi dan akan dia lakukan. Maka yang kedua, makna raja adalah anna jami'al khalqi mamalikuhu. Makna raja bagi Allah, al-maliku, dialah Tuhan, raja di raja. Kenapa? Karena jami'al khalqi mamalikuhu. Semua makhluk itu adalah di bawah kekuasaannya. Wa abiduhu, semuanya adalah hamba-hambanya belaka. Tak ada yang tidak hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Baik dengan ikhtiari, dia menjadi hamba Allah dengan pilihannya, dia beriman, dia tunduk, sujud, sembah Allah, beribadah, salat, zakat, puasa, ataupun ibadah ittirari. Hamba mau tak mau harus menjadi hamba. Dalam bentuk apa? Tak mampu menolak segala macam ketentuan ilahi Allah. Orang-orang kafir itu hamba ittirari dalam banyak keadaan. Dalam perkara-perkara ikhtiari, memang mereka tak mau salat, tak mau zakat, tak mau puasa, tak mau menjalankan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah. Tapi dalam perkara-perkara sifatnya ittirari, di luar kekuasaan mereka, mereka tak mampu menolak apa yang Allah inginkan. Dalam penciptaan diri mereka saja mereka tak mampu. Tak ada orang kafir yang komplain, kenapa tubuhku ini telah dalam keadaan hitam, kenapa aku jadi orang negro, rambutku keriting, aku mau rambutku pirang. Tak ada yang mampu. Dalam dirinya, kenapa aku pendek, kenapa aku tidak tinggi, kenapa si fulan tinggi. Ini menunjukkan penghambaan makhluk secara ittirari, mau tak mau. Diturunkan Allah baginya penyakit, datang baginya penyakit AIDS, hips, penyakit AIDS, macam-macam. Tak kuasa dia untuk menolaknya. Subhanallah. Allah datangkan berbagai macam bala bencana, penyakit menular, dari kadang-kadang dari serangga, dari flu burung, macam-macam, flu babi, subhanallah, dari binatang-binatang kecil, dari nyamuk, malaria, tak mampu mereka menolak, mati bergelimpangan. Kemudian Allah datangkan ketentuan bencana alam, tak mampu mereka menolak. Lihatlah bagaimana porak-porandanya Jepang dengan tsunami yang menimpa mereka, gempa, tak mampu mereka menolak ketentuan Allah, di Amerika sana. Ini menunjukkan semua makhluk itu adalah hamba bagi Allah, baik sifatnya ikhtiari maupun ittirari. Orang-orang mukmin sebagai hamba Allah ikhtiari, dia punya pilihan. Diberikan Allah jalan kebaikan, ditempuh jalan tersebut. Orang-orang kafir tak peduli, tapi dalam perkara-perkara lain mereka tak mampu mencegah kekuasaan Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Tau'an au karha. Sukarela sebagaimana orang-orang mukmin yang menyembah Allah dengan sukarela, au karhan, ataupun orang-orang kafir, munafik, mau tak mau akan berjalan padanya ketentuan Allah. Subhanallah, jika Allah berkehendak, Allah datangkan kepadanya penyakit, tak mampu mereka menghindar. Allah datangkan padanya malapetaka, bencana, kematian. Subhanallah. Maka yang kedua ini, raja itu Allah SWT namanya Al-Malik, sang raja, karena dia karena seluruh makhluk mamalikuhu wa abiduhu, semuanya adalah hamba-hambanya. Walaupun orang kafir tak mengaku sebagai hamba Allah Jalla wa Ala, karena mereka hamba bagi hawa nafsu mereka. Tapi mau tak mau mereka harus mengikuti kehendak Allah dalam perkara-perkara yang sifatnya ittirari.
Ya. Jika Allah turunkan hujan, ada orang kafir yang bisa menahan hujan? Tak ada. Ya, Allah datangkan kekeringan panjang, tak ada orang kafir bisa mendatangkan hujan. Ya, semuanya dusta saja yang mengatakan dia bisa menolak hujan, menolak bala. Ini semuanya adalah dajjal, pendusta. Wa muftaqiruna ilaih, semua makhluk itu butuh kepada Allah. Ya, orang kafir itu butuh kepada Allah. Dia adalah curah hujan yang Allah turunkan ke bumi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahan hujan, tak ada kehidupan di bumi ini. Tak ada mata air. Air yang kita minum dampak daripada rahmat Allah Jalla wa Ala yang dia turunkan kepada kita hujan. Kemudian dia buat tanah menyimpan kandungan air, dia tumbuhkan hutan-hutan, menjaga agar air tetap berkekalan dalam tanah. Subhanallah. Dan dia buat tanah berlapis-lapis. Di atas subur menyimpan air dan seterusnya, di bawahnya panas api. Subhanallah. Berapa banyak kita lihat kekuasaan Allah Maha besar. Sebagian negeri memiliki lahar yang terus-menerus mengalir sampai dalam lautan pun tetap panas, tetap terbakar, tetap berasap. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Seluruh makhluk muftaqiruna ilaih, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang sepele saja, makan, minum, dari mana Allah Jalla wa Ala yang datangkan? Orang kafir memakan buah-buahan, makan tumbuh-tumbuhan, makan binatang. Siapa yang ciptakan? Ya, Allah ciptakan semua perangkat. Binatang Allah ciptakan makanan baginya agar dia dapat hidup bertahan sehingga datang masanya. Ya, semuanya tumbuh-tumbuhan, air Allah turunkan. Subhanallah. Dan banyak Allah mengingatkan manusia. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan bumi ini kering kerontang. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, tidak akan melihat air yang kalian minum. Ha antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kalian yang mengklaim menurunkan dia dari langit? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang turunkan? Allahu Akbar. Ya, disuruh Allah berpikir. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami jadikan semua air tersebut asin. Atau kami jadikan semua mata air kering. Dengan hikmahnya Allah jadikan ada air yang asin, ada air yang tawar. Bayangkan jika semua air asin sama seperti air laut, apa jadinya? Subhanallah. Ya, dia jadikan tak bercampur antara air dalam bumi ini dengan air di lautan. Kadang-kadang berdekatan, ini pantai, lautan, ini sumur. Sumur ini airnya tawar, lautan airnya asin. Subhanallah. Maka seluruh makhluk muftaqiruna ilaih, butuh kepada Allah Jalla wa Ala, muttaruna ilaih. Ya, bahkan mereka terpaksa harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i syu'unihim, dalam segala macam kebutuhan mereka, urusan mereka. Laisa li ahadin khurujun an mulki, tak ada yang mampu keluar daripada kekuasaan Allah. Subhanallah. Mau kemana kita keluar? Semuanya adalah milik Allah. Semuanya ciptaan Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Mau keluar dari bumi ini, kemana kita mau pindah? Ke planet Mars juga milik Allah. Mau kemana kita? Mau ke Venus juga milik Allah. Tak ada yang mampu keluar daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita tak sadar, kita berbuat maksiat di kerajaan Allah. Subhanallah. Padahal kita makan daripada belas kasih Allah, minum daripada rahmat Allah. Diberikan kita pakaian, semuanya darinya. Tapi tetap kita tak tahu diri, tak tahu untung. Ya, lalai bersyukur, banyak kufur. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita. Dia berikan orang-orang beriman kesempatan bertobat. Ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala tunda waktu, tak datangkan azab. Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin khurujun an mulki, tak ada yang mampu keluar daripada kekuasaannya. Wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadihi, tak ada makhluk yang tak butuh Allah Jalla wa Ala, yang mengadakan baginya segala hal, yang memberikan baginya bantuan untuk mewujudkan segala hal. Ya, segala sesuatu milik Allah dan kita butuh kepadanya. Ya, apapun yang kita buat, semua yang ada di
Hadapan kita ini kita lihat tisu ini, kertas. Dari mana asalnya? Subhanallah. Dibuat orang dari berbagai macam bahan. Dari kulit kayu, dari pohon kayu, macam-macam. Subhanallah. Kayu siapa tumbuhkan? Allah Jalla wa'ala. Ya. Apapun yang ada pada kita. Gelas, dari mana bahannya? Pasir. Pasir siapa menciptakan? Allah Jalla wa'ala. Dia buatkan berbagai macam bahan. Ada dari logam. Logam pun dia ciptakan bermacam-macam. Tembaga, dari perak, dari nikel, dari emas, macam-macam. Subhanallah. Manusia saja yang merubah-rubahnya. Semuanya Allah siapkan, ada di alam raya ini Allah titipkan. Wa naf'ihi wa daf'ihi. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tak ada makhluk yang mampu eksis tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang mengadakan segalanya. Tak ada yang mampu makhluk mendatangkan bagi dirinya manfaat jika Allah tak kehendaki, tak izinkan, ataupun menolak mudarat jika Allah tak kehendaki, tidak Allah izinkan. Semuanya Allah Jalla wa Ala yang telah menggariskan, menetapkan. Makhluk tak mampu menolak mudarat, tak mampu mendatangkan manfaat. Subhanallah. Ya. Wa mannihi wa ata'ihi. Tak ada pun satu makhluk yang mampu merasa tak butuh dengan segala macam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa mannihi wa ata'ihi. Semuanya mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, suka tak suka, diucapkan atau tak diucapkan, semuanya butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, Allah berfirman, Wa tabarakal lahu mulkus samawati wal ard. Maha berkah dialah Tuhan Allah, baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Antara langit bumi ini banyak sekali benda-benda yang maha besar, semuanya miliknya. Batu-batu meteor, bintang-bintang, matahari, planet, semuanya miliknya. Wa indahu ilmu sa'ati wa ilaihi turja'un. Dan di sisi Allah ada ilmu tentang kiamat, kapan dia datang, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Jika kalian tak mengakui Dia sebagai Tuhan di bumi ini, di langit sana Dia sebagai Tuhan, pemilik dua kerajaan besar langit dan bumi, tunggulah, di sisinya ada ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Dan ingatlah ketika kiamat datang, semua kalian wahai manusia yang beriman dengan Allah, yang tak beriman dengan Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Banyak sekali orang-orang kufar tak mengakui Allah, tak apa-apa. Tak mengurangi kuasa Allah, dan akan datang masanya kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya hanya kepada Allah jual berakhir segala macam bentuk urusan. Allah berfirman dalam ayat lainnya, Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian seluruhnya begitu butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dialah Tuhan Allah yang maha kaya, maha terpuji, tak butuh kepada kalian, tak butuh kepada makhluk. Dia tak butuh arasy yang Dia ciptakan. Dia tak butuh kursi yang Dia ciptakan, tak butuh istri, tak butuh anak, tak butuh apapun juga. Iyasha, jika Dia mau, yudhibkum, Dia akan habisi kalian semua, Dia akan punahkan kalian. Dan itu telah Dia ciptakan, telah Dia kehendaki, telah terjadi. Sebagian bangsa-bangsa Allah punahkan. Yudhibkum, Allah jika berkehendak akan punahkan kalian, sebagaimana Allah punahkan bangsa-bangsa sebelumnya. Mana kaum Ad? Punah. Mana keturunannya? Habis tak ada. Mana kaum Samud? Punah. Mana keturunannya? Habis ada. Mana kaum Lut? Habis. Mana Fir'aun? Keturunannya habis. Sebagaimana Dia kuasa menghabisi mereka, membuat mereka punah, Allah kuasa pula memunahkan kalian. Iyasha yudhibkum, jika Dia berkehendak, Dia akan punahkan kalian semua. Bahkan sebagian daerah Allah punahkan habis, ditimbun negerinya semua.
Kita lihat beberapa sejarah, ada kampung-kampung dalamnya banyak kemaksiatan, daerah Jawa sana. Perbuatan kemaksiatan dibuat terang-terangan. Ya dan billah, ditimbun Allah. Satu kampung habis punah, tak ada bersisa. Jika dia berkehendak, iya sya. Jika dia berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dia akan punahkan kalian, dia akan ganti dengan generasi yang baru. Allahu Akbar. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tak ada sulitnya bagi Allah memunahkan kalian. Sebentar saja. Ya, tsunami ya Allah Subhanahu wa taala datangkan daerah Aceh sana. Sebentar saja ratusan ribu tewas, punah. Allah masih sisakan sebagian mereka hidup. Ya, dan itulah yang berketurunan terus menerus sampai sekarang. Subhanallah. Ya, masih rahmat Allah, tidak dipunahkan semuanya. Ya, masih ada keturunan disisakan. Kalau semua mereka dihabisi, kasus kita. Tak ada lagi orang Aceh. Rindu kita dengan bandrek mereka. Subhanallah. Ya, rindu kita wajah-wajah mereka kayak orang Arab itu. Subhanallah. Allah masih rahmat kepada hamba-hambanya. Tak dia punahkan semuanya. Dia guncang Lombok seguncang-guncangnya. Sebagian punah, tak Allah SWT punahkan semua, disisakan sebagai pelajaran bagi mereka dan bagi kita, supaya tetap berlangsung kehidupan. Subhanallah. Kalau dia mau, berapa banyak pula-pula hilang habis. Dahulu kala orang mengatakan Sumatera ini menyambung dengan Jawa. Tak payah kita melewati Selat Sunda, tak payah naik kapal feri, semuanya menyatu menyambung. Allah punahkan satu negeri, pecah ketika itu Gunung Krakatau, terbelah Sumatera dengan Jawa. Subhanallah. Dan banyak data-data menunjukkan akuratnya apa yang mereka katakan. Subhanallah. Dahulu menyatu Australia dengan daerah timur sana, Irian Jaya dan sekitarnya. Subhanallah. Sehingga hewan-hewannya sama, ya, penduduk aslinya sama. Allah kuasa. Dahulu tak ada orang-orang di Batam ini. Mungkin 50 tahun yang silam tak ada orang di Batam ini. Subhanallah. Sekarang ada. Dan Allah berkuasa buat tak ada lagi jika dia berkehendak. Subhanallah. Dia gantikan masa demi masa. Dia gantikan generasi demi generasi. Dalam ayat lain, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk-makhluk melata yang tak mampu menanggung rezeki sendiri, tak mampu mencari rezeki sendiri. Di antaranya adalah janin dalam perut ibunya. Baik janin dalam perut ibu kita dari golongan manusia, maupun dalam janin yang ada dalam perut-perut binatang. La tahmilu rizqaha, tak mampu mencari rezekinya. Subhanallah. Dalam kegelapan, ya, janin, dalam kegelapan perut sang ibu, tak mampu seorang pun memberikan rezeki baginya. Allah yang memberikan rezeki bagi janin-janin tersebut. Allahu Akbar. Ya, lihatlah bagaimana telur yang kita makan tiap hari, mata sapi. Subhanallah, ayam punya telur, sapi punya nama. Subhanallah. Kita lihat biasanya dia, kita buka ada putihnya, ada kuningnya. Dalamnya ada kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan sehingga akhirnya menetaslah, jadilah ayam, jadilah itik? Allah. La tahmilu rizqaha. Mereka tak mampu mencari rezeki sendiri. Lihat anak-anak kita yang kecil, bayi-bayi, Allah memberikan rezeki kepada mereka. Bayi karena tak mampu makan nasi dan makan yang berat-berat, ya, tak mampu dia mengkonsumsi macam-macam, Allah buatkan untuknya rezeki yang khusus berupa air susu ibunya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. La tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha. Dia yang tak mampu mencari rezeki, Allah berikan rezeki baginya. Wa iyyakum, dan dia pula yang beri rezeki kepada kalian. Tiap hari kita sibuk cari rezeki, benar rezeki kita telah Allah tentukan, telah Allah atur. Tak akan pernah rezeki kita habis sampai ajal kita habis. Tapi kita masih selalu galau dengan rezeki kita.
Padahal telah ditentukan Allah, selama kau masih hidup, rezekimu masih kutanggung. Sibuklah kita mencari sesuatu yang jelas Allah tanggung. Sementara negeri akhirat yang tak jelas bagi kita, kita tak mau sibuk berusaha untuknya. Subhanallah. Ya, dialah orang-orang gila itu. Siapa yang menanggung rezekinya? Allah. La tahmilu rizqaha. Tak ada orang gila pandai bekerja. Ya, tak diterima orang-orang gila bekerja di muka kuning. Subhanallah. Tak diterima di shipyard manapun. Orang gila tak ada yang terima. Tapi Allah menanggung rezeki mereka. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, Allah yang menanggungnya. Kita tak tahu bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum. Kadang-kadang kita heran, tak pernah ada di rumah sakit anti orang gila berobat karena sakit perut, tak ada. Ya, tak pernah mereka kita ketahui sakit perut. Padahal apa yang mereka makan, subhanallah, semua yang di sampah-sampah itu mereka makan. Tak sakit-sakit. Kita yang semuanya jadi steril kan, pulang balik sakit. Subhanallah. Ya. Sehat-sehat tuh orang gila tuh. Banyak kita masih muda-muda udah gila. Jalan ke sana kemari. Ya, pulang balik kita lewat kapan pun lewat jumpa dia senyum-senyum sendiri. Jalan tengah-tengah. Subhanallah. Apa makannya? Allah yang jamin. Kita pun tak tahu. Subhanallah. Tak dari mana dia makan, tak dari mana dia minum. Tak mati-mati. Karena masih ada rezekinya, masih ada ajalnya. Ini udah S2, S3, takut tak dapat rezeki, tak kawin-kawin. Tak sanggup masih makan bini katanya. Subhanallah. Wa huwa samiul alim. Ya, kata Allah, berapa banyak makhluk mereka tak mampu mencari rezeki, Allah memberi rezeki mereka. Dan kalian, dan dia Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Subhanallah. Dia mendengar rintihan hambanya, rintihan binatang-binatang. Dia dengarkan semuanya. Ya, suatu ketika Sulaiman ingin keluar, ingin melaksanakan salat istisqa, meminta hujan turun. Dia melewati satu tempat di sana, dia lihat subhanallah, seekor semut sedang berdoa ke atas. Diangkat kaki-kakinya ke atas langit, berdoa, berharap kepada Allah agar Allah curahkan hujan. Jangan sampai karena kezaliman hamba-hambanya dari golongan manusia, mereka pun tak dapat hujan. Subhanallah. Mengangkatkan kaki-kakinya ke atas, berdoa kepada Allah. Kata Sulaiman kepada Bani Israel, pulang. Sudah, ya. Laqad suqitum bi ghairikum. Kerjaan kalian telah digantikan oleh makhluk lain. Pulang. Ya, Allah akan berikan kepada kita curahan hujan. Subhanallah. Allah mendengar rintihan makhluk-makhluknya, rintihan binatang-binatang. Subhanallah. Ya, apalagi manusia. As-Sami' Al-Alim, dan dia maha mengetahui segala hal. Berkaitan dengan rezeki, dia tahu di mana rezeki kita. Yang penting kita berusaha saja.